Ketemu lagi dengan saya di Matrix Channel. Bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, dan share. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu materi yang cukup menarik, yaitu persamaan eksponen. Silakan simak dan tonton videonya. Di video sebelumnya kita telah membahas dua bentuk persamaan eksponen, yaitu persamaan eksponen yang berbentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat b, dan persamaan eksponen yang berbentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Nah, di video kali ini kita akan membahas persamaan eksponen yang berbentuk A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Nah, perhatikan di sini. Jika A pangkat fx sama dengan B pangkat fx, maka fx sama dengan 0. Nah, perhatikan di sini. Bentuk persamaan eksponen ini, ya, bilangan pokoknya nggak sama. Di kiri A sedangkan di kanan B, sedangkan pangkatnya sama, ya. Maka nanti penyelesaiannya adalah fx sama dengan 0, ya. Dengan syarat A dan B itu harus positif, serta A dan B nggak boleh satu. Saya punya dua buah contoh soal di sini, ya. Yang pertama, tentukan penyelesaian persamaan 8 pangkat 3x plus 2 sama dengan 16 pangkat 3x plus 2. Perhatikan di sini, bilangan pokoknya nggak sama nih, 8, 16, tetapi pangkatnya sama. Maka nanti yang kita ambil itu hanya pangkatnya, ya. Solusi, kita ambil pangkatnya yaitu 3x plus 2 sama dengan 0. Sesuai keterangan di sini, fx sama dengan 0. Kemudian kita pindah ruas, 3x sama dengan ini positif 2, ya. Kita pindah ke kanan nanti jadi negatif 2. Kita peroleh nilai x-nya sama dengan negatif 2 per 3. Oke, jadi himpunan penyelesaiannya yaitu min 2 per 3. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh berikutnya. Ya. Tentukan penyelesaian dari persamaan 4 pangkat x kuadrat kurang 5x plus 6 sama dengan 6 pangkat x kuadrat kurang 5x plus 6. Sama seperti yang di bagian atas tadi, soal nomor 1. Hanya pangkatnya aja yang kita ambil, ya. Yaitu x kuadrat kurang 5x plus 6 sama dengan 0. Nah, ini adalah bentuk persamaan kuadrat. Di sini saya gunakan pemfaktoran aja. Dalam kurung x, kita cari dua buah bilangan, ya. Cari dua buah bilangan. Kalau dikali hasilnya positif 6. Terus kalau dijumlah dua bilangan itu hasilnya min 5. Nah, dua bilangan itu adalah min 2 dan min 3. Oke. Min 2 kali min 3 hasilnya positif 6. Min 2 ditambah min 3 hasilnya min 5. Oke, kita ambil bilangan yang pertama, yaitu min 2. Kemudian bilangan ketiga, min 3. Maksudnya bilangan kedua yaitu min 3. Faktornya ada 2, x kurang 2 dan x kurang 3. Kita ambil satu persatu, ya. X kurang 2 sama dengan 0. Maka kita peroleh nilai x-nya sama dengan 2. Kemudian faktor kedua, x kurang 3 sama dengan 0. Maka kita peroleh nilai x-nya sama dengan 3. Jadi himpunan penyelesaiannya, ya, di sini ada 2, ya. HP yaitu 2 dan 3. Oke, itu untuk contoh soal dari persamaan eksponen A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Nah, sekarang akan kita lanjutkan ke persamaan eksponen bentuk yang lain. Oke, persamaan eksponen berikutnya yaitu persamaan eksponen berbentuk hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Nah, perhatikan di sini, ya. Jika hx pangkat fx sama dengan hx
pangkat GX, maka kemungkinan penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Jadi ada 4 kemungkinan penyelesaiannya di sini ya. Yang pertama fx sama dengan gx, kemudian yang kedua hx sama dengan 1, kemudian yang ketiga hx sama dengan 0 asalkan fx dan gx keduanya positif. Kemudian yang terakhir ya, hx sama dengan min 1 asalkan fx dan gx keduanya ganjil atau fx dan gx keduanya genap. Ya, sini saya punya satu contoh soal. Tentukan penyelesaian dari persamaan x kurang 5 pangkat 3x kuadrat tambah 5x kurang 3 sama dengan dalam kurung x kurang 5 pangkat x kuadrat kurang x plus 5. Setiap soal ini pertama-tama kita daftar dulu ya. Yang mana fx, yang mana gx, dan yang mana hx. Fx-nya adalah 3x kuadrat plus 5x kurang 3. Itu adalah fungsi fx-nya. Kemudian yang mana gx? Gx yaitu x kuadrat kurang x tambah 5. Kemudian hx-nya adalah x kurang 5. Nah, kita akan cek satu persatu dari kemungkinan ini ya. Kemungkinan yang pertama yaitu fx sama dengan gx. Fx-nya yaitu 3x kuadrat tambah 5x, tulisnya 5x kurang 3 sama dengan gx-nya yaitu x kuadrat kurang x plus 5. Kita sederhanakan. 3x kuadrat kurang 1x kuadrat yaitu 2x kuadrat. 5x kurang, ini pindah ruas ya, 5x tambah 1x hasilnya 6x. Negatif 3 kurang 5 hasilnya min 8 sama dengan 0. Ini 2, 6, 8. Ini adalah bilangan-bilangan bulat ya. Bulat genap bisa dibagi 2, habis dibagi 2. 2x kuadrat bagi 2 hasilnya x kuadrat plus 6x bagi 2 hasilnya 3x, 8 bagi 2 hasilnya 4 sama dengan 0. Ini juga bentuk persamaan kuadrat. Bisa kita selesaikan dengan pemfaktoran. Caranya sama seperti di bentuk eksponen yang sebelum ini tadi ya. Kita faktorkan dalam kurung x sama dengan 0. Kita cari dua buah bilangan. Kalau dikali hasilnya min 4. Terus kalau dijumlahin hasilnya positif 3. Kedua bilangan itu adalah negatif 1 dan positif 4. Min 1 kali 4 hasilnya min 4. Min 1 tambah 4 hasilnya positif 3. Jadi kita ambil bilangan pertama yaitu min 1. Bilangan keduanya positif 4. Plus 4. Faktornya ada 2. Kita ambil yang pertama. X kurang 1 sama dengan 0 ya, 0. Maka kita dapati nilai X nya sama dengan 1. Faktor kedua X tambah 4 sama dengan 0. Maka kita peroleh nilai X nya sama dengan min 4. Oke. Sekarang kita lanjut ke kemungkinan yang kedua, yaitu hx sama dengan 1. Kita tahu tadi bahwa hx-nya yaitu x kurang 5 sama dengan 1. Oke. Kalau x kurang 5 sama dengan 1 berarti x-nya sama dengan 4. Tapi 6. Oke, kita lanjut ke kemungkinan yang ketiga. Kemungkinan yang ketiga yaitu hx sama dengan 0. Maka hx-nya yaitu x kurang 5 sama dengan 0. Berarti x-nya sama dengan 5.
Nah, ini perlu kita cek untuk X sama dengan 5 ini ya, dengan cara kita substitusi ke fx dan gx. Nah, yang pertama fx, kita ambil x nya sama dengan 5, berarti f5 sama dengan 3, x nya kita ganti dengan 5, pangkatkan dengan 2, tambah 5 kali 5 kurang 3 ya. Di kemungkinan ketiga ini fx dan gx keduanya positif, asalkan fx dan gx keduanya positif. Nah, sekarang 3 kali 5 pangkat 2 itu 75, 5 kali 5 25, berarti 75 tambah 25 100 kurang 3 97 positif ya, 97 positif. Kemudian untuk G untuk X 5 ya, X kuadrat kurang X plus 5, X nya kita ganti dengan 5, pangkatkan dengan 2, X nya kita ganti dengan 5 plus 5, kita dapat 5 pangkat 5 25 kurang 5 20 tambah 5 20 25 positif. Nah, sekarang kita perhatikan di sini ya, kedua-duanya positif, artinya X sama dengan 5 ini adalah solusi. Jadi X sama dengan 5 adalah penyelesaian, artinya dia memenuhi persamaan. Kemudian kita cek lagi kemungkinan keempat ya. Untuk kemungkinan yang keempat yaitu Hx sama dengan min 1, maka Hx nya X kurang 5 sama dengan min 1, X kurang 5 sama dengan min 1, maka kita peroleh X nya nanti sama dengan 4, positif 4. Nah, ini juga untuk X sama dengan 4 harus kita cek dulu ke fungsi f dan fungsi g nya ya, sama seperti langkah ketiga tadi. Untuk X sama dengan 4 kita peroleh nilai fungsi f nya berapa, 3 kali 4 pangkat 2 tambah 5 kali 4 kurang 3. Oke. 3 kali 4 pangkat 2 itu 48, 5 kali 4 20, berarti 68 kurang 3 hasilnya 65. Ini di sini dikatakan keduanya ganjil atau keduanya genap. Jadi ini ganjil, 65 ganjil. Nilai fungsi G untuk X sama dengan 4, berarti G dalam kurung 4 ya, sama dengan 4 pangkat 2 kurang 4 tambah 5, 16 kurang 4 12 tambah 5 17 ganjil. Nah, perhatikan di sini kedua-duanya ganjil, artinya X sama dengan 4 ini solusi atau penyelesaian. Jadi X sama dengan 4 adalah penyelesaian. Sekarang dari keempat kemungkinan itu ya, dari 4 kemungkinan itu kita daftar yang merupakan himpunan penyelesaian dari persamaannya ya. Kita urutkan dari yang terkecil ya, yaitu X sama dengan min 4 ya, itu penyelesaian. X sama dengan min 4 kemudian 1 ya, ini kemudian X sama dengan 4 itu juga penyelesaian, X sama dengan 5 juga penyelesaian, dan 6 juga penyelesaian. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 4, 1, 4, 5 dan 6. Oke, untuk
persamaan eksponen bentuk ini saya rasa cukup sampai di sini ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, saya rasa cukup sekian dan terima kasih.